Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah di hari ini dan pada siang ini kita dipertemukan kembali di media Zoom. Dan insya Allah hari ini kita akan melanjutkan pelajaran kita dengan judul Akhlak Remaja. Sebelumnya, apakah ada yang tahu apa pengertian dari remaja? Belum tahu, Pak. Belum tahu, Pak. Oke, karena tidak ada satupun yang tahu apa itu pengertian remaja, Bapak akan menjelaskan apa itu remaja. Remaja merupakan salah satu tahapan kehidupan psikologis yang penting bagi setiap manusia. Pada tahapan ini, remaja memiliki ciri-ciri khusus dalam tugas perkembangannya yang berlangsung antara usia 13 sampai 19 tahun, yaitu perubahan masa kanak-kanak ke masa dewasa. Sebelum masa remaja, seorang anak akan melewati masa peralihan, yaitu antara usia 19 sampai 13 tahun yang dikenal dengan masa pubertas. Masa remaja adalah masa yang labil bagi anak, sehingga memerlukan lingkungan yang baik, yaitu yang dapat membentuk karakter dalam dirinya. Jika remaja tumbuh dalam lingkungan positif, maka akan tumbuh dan berkembang ke arah yang positif pula. Tetapi apabila tumbuh dalam lingkungan yang negatif, maka mereka juga akan berkembang ke arah yang negatif pula. Selanjutnya, apa saja akhlak terpuji di dalam pergaulan remaja? Di antara kalian, apakah ada yang tahu salah satu akhlak terpuji di dalam pergaulan remaja? Maria, apakah tahu? Saling menghargai ya lah, Pak. Bagus, benar itu, saling menghargai. Kalau dari Melia? Belum tahu, Pak. Oke. Bentuk akhlak terpuji pergaulan remaja ialah menjalin persaudaraan atau ukhuwah. Menjalin persaudaraan di sini maksudnya ialah saling berteman, saling bersenda gurau di dalam menjalin ukhuwah Islamiyah. Terus yang selanjutnya yaitu mengembangkan wawasan keilmuan. Yang dimaksud dengan mengembangkan wawasan keilmuan ialah kita dengan cara bisa menuntut ilmu atau mencari tahu hal-hal yang tidak tahu dalam keadaan sesuatu yang positif. Terus yang selanjutnya yaitu mengembangkan sikap saling menghormati dan menghargai, sama seperti yang dikatakan oleh Maria tadi. Bisa juga disebut dengan tasamuh. Mengembangkan sikap saling menghormati dan menghargai ialah kita jangan merasa diri kita lebih dari orang, dan jangan memandang selalu ke atas. Pandanglah ke bawah dan merendahlah. Terus yang selanjutnya yaitu bijak dalam menggunakan media sosial. Maksud bijak dalam menggunakan media sosial ialah jangan asal, kan sekarang tuh udah zamannya era globalisasi, di mana perkembangan media sosial yang sangat pesat. Jadi kita harus bijak dalam memilih apakah media ini baik atau tidak. Adapun selanjutnya yaitu dampak positif akhlak terpuji di dalam pergaulan remaja.
Dampak positifnya yaitu menumbuhkan sikap arif dan bijaksana. Jadi setelah kita mengetahui bentuk akhlak terpuji di dalam pergaulan remaja dan kita bisa memahami, kita akan mengerti dampak positif akhlak terpuji di dalam pergaulan remaja. Salah satunya yaitu menumbuhkan sikap arif dan bijaksana. Maksudnya ialah dari kita mengetahui sikap terpuji di dalam pergaulan remaja, kita bisa memilih dan bisa menentukan sesuatu hal yang mana yang baik dan mana yang buruk. Dalam artian kita bijaksana dalam menanggapi segala keadaan. Terus yang selanjutnya yaitu menumbuhkan sikap mandiri. Ini salah satu dampak positif akhlak terpuji di dalam pergaulan remaja. Karena kenapa kita bisa menumbuhkan sikap mandiri dengan memahami akhlak terpuji? Karena di dalam akhlak terpuji kita disuruh dan diajarkan untuk memahami dan mengembangkan wawasan keilmuan, dan juga kita disuruh untuk bijaksana dalam memilih dan menentukan keputusan kita. Terus yang selanjutnya yaitu menumbuhkan sikap tanggung jawab. Jadi dampak positif dari perilaku terpuji yaitu menumbuhkan sikap tanggung jawab, karena seseorang bisa dianggap dewasa kalau dia sudah mengerti dan memahami apa itu arti dari sebuah kata tanggung jawab. Terus yang selanjutnya membiasakan akhlak terpuji di pergaulan remaja. Sebelum kita lanjut, apakah di antara kalian ada yang tahu bagaimana cara kita untuk membiasakan akhlak terpuji di dalam pergaulan remaja? Berbuat baik, Pak. Oke, bisa jadi berbuat baik. Melia? Menjaga aurat, Pak. Iya. Untuk melengkapinya, Bapak akan menambahkan seperti kata Melia tadi, yaitu menutup aurat dan menjauhi perbuatan zina. Mungkin saya rasa tidak perlu saya jelaskan karena anak-anak Bapak insya Allah sudah tahu bagaimana batasan aurat bagi perempuan dan bagaimana batasan aurat bagi laki-laki. Menjauhi perbuatan zina. Kalau menurut Bapak sih, bagaimana cara kita menjauhi perbuatan zina itu? Dengan cara yang terutama yaitu dengan cara menutup aurat. Kalau kita bisa menutup aurat, insya Allah kita bisa menjauhi perbuatan zina. Kalau kita tidak bisa menutup aurat, bagaimana kita mau menjauhi perbuatan zina? Ya kan? Menutup aurat aja nggak bisa gitu. Terus yang selanjutnya yaitu mengajak untuk berbuat kebaikan yang dikatakan Maria tadi. Setiap kita kan memiliki teman, memiliki keluarga masing-masing. Jadi alangkah baiknya kepada teman-teman kita, kepada keluarga kita untuk mengajak kebaikan. Karena pepatah Arab pernah berkata, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia yang bermanfaat bagi manusia lainnya. Di dalam artian yaitu ajaklah mereka kepada kebaikan. Terus yang selanjutnya yaitu mengisi waktu luang dengan kegiatan yang bermanfaat. Saya kasih contoh. Seperti sekarang kita nih di bulan Ramadan. Setiap habis sholat kan, setiap habis sholat kita pasti memiliki waktu yang luang. Alangkah baiknya kita isi dengan kegiatan yang bermanfaat, yaitu dengan cara banyak hal, dengan cara mengaji, zikir, maupun belajar.
Terus yang selanjutnya yaitu tawadu kepada yang lebih tua dan menyayangi yang lebih muda. Tawadu kepada yang lebih tua di sini ialah jangan menganggap diri kita pintar. Contoh misalkan kita udah S2 nih atau udah profesor S3. Ada yang lebih tua, kita ketemu sama orang yang lebih tua. Beliau SD aja nggak lulus gitu. Jangan kita sok-sokan, sok pinter, nggak menghargai beliau. Jadi kita harus bisa menghargai yang lebih tua dan menyayangi yang lebih muda. Terus yang terakhir yaitu tawadu kepada yang lebih tua. Mohon maaf, sudah saya jelaskan tadi ya. Untuk selanjutnya yaitu akhlak tercela pergaulan remaja. Nah, jadi di dalam pergaulan remaja kita bukan hanya mengenal akhlak terpuji, bagaimana itu akhlak terpuji, apa itu akhlak terpuji. Jadi di dalam pergaulan remaja di sana juga ada apakah itu akhlak tercela. Istilah perilaku tercela remaja diidentikan dengan kenakalan remaja. Kenakalan remaja adalah gejala sakit secara sosial pada anak-anak remaja yang disebabkan oleh satu bentuk pengabaian sosial, sehingga mereka mengembangkan bentuk perilaku yang menyimpang. Tingkah laku kenakalan remaja cakupannya sangat luas, mulai dari tingkah laku yang tidak dapat diterima sosial, sampai pelanggaran status hingga tindak kriminal. Jadi makna singkatnya akhlak tercela pergaulan remaja ialah kenakalan atau perilaku dari seorang remaja yang menyimpang. Adapun bentuk akhlak tercela pergaulan remaja ialah yang pertama yaitu pergaulan seks bebas. Untuk yang pertama, pergaulan seks bebas yaitu seperti sudah kita pahami tadi, di dampak positif akhlak terpuji. Pergaulan seks bebas ialah suatu pergaulan atau suatu perilaku, tingkah laku yang datangnya dari perbuatan zina. Dan adanya seks bebas dan pergaulan bebas karena kita belum bisa dan kita belum membiasakan akhlak terpuji di dalam pergaulan bebas. Bagaimana caranya? Yaitu menutup aurat dan menjauhi perbuatan zina. Terus yang selanjutnya yaitu tawuran. Tawuran ialah sesuatu kejadian atau suatu tingkah laku remaja yang membawa banyak mudarat. Contohnya sebuah perkelahian atau pertikaian dua kelompok atau antar remaja. Terus yang selanjutnya yaitu mengonsumsi minuman keras atau miras. Kebiasaan remaja yang bisa mengonsumsi minuman keras karena pergaulan yang terlalu bebas. Contohnya dia tidak bisa bijaksana dalam memilih teman yang baik, bagaimana perilaku yang baik, bagaimana sopan santun yang baik. Akibatnya dia mengonsumsi minuman keras. Terus akhlak tercela selanjutnya yaitu penyalahgunaan narkoba. Contohnya seperti memakai obat-obatan dan lain sebagainya. Terus selanjutnya yaitu adapun dampak akhlak tercela pergaulan remaja. Dampak yang pertama yaitu bertentangan dengan nilai-nilai ajaran agama. Tanpa saya jelaskan lebih detail, mungkin anak-anak sudah mengerti. Karena
Akhlak tercela adalah akhlak yang bertentangan dengan nilai-nilai ajaran agama. Terus yang selanjutnya yaitu hilangnya budaya malu. Karena hilangnya budaya malu dikarenakan oleh akhlak tercela di dalam pergaulan remaja. Karena kita terlalu biasa dan kebiasaan memasuki akhlak tercela. Oleh karenanya hilangnya budaya malu. Terus yang selanjutnya yaitu menimbulkan masalah kesehatan. Dampak yang menimbulkan masalah kesehatan di sini bisa dikarenakan karena mengonsumsi minuman keras dan penyalahgunaan narkoba. Jadi itulah salah satu dan berbagai dampak akhlak tercela dari pergaulan remaja di atas. Terus yang selanjutnya yaitu menghindari akhlak tercela pergaulan remaja. Cara untuk menghindari akhlak tercela ialah meningkatkan kadar iman dan amal soleh. Jadi caranya yaitu dengan cara meningkatkan iman. Kenapa di setiap hari Jumat, setiap khatib naik mimbar, pasti beliau mengatakan, "Wahai kaum muslimin, marilah kita meningkatkan iman dan takwa." Itu salah satu contoh bagaimana cara khatib untuk menyadarkan kita dan menghindarkan kita dari perilaku akhlak tercela di pergaulan remaja. Terus yang selanjutnya yaitu meningkatkan kualitas akhlak dan etika bergaul. Jadi kita harus meningkatkan akhlak kita dengan cara kita menuntut ilmu, bagaimana akhlak yang baik, bagaimana akhlak yang terpuji, dan etika bergaul. Jadi kita dalam bergaul harus memilih apakah ini baik, apakah ini buruk. Oke, yang selanjutnya yaitu mengatur waktu dengan baik. Mengatur waktu dengan baik maksudnya kita bisa mengisi waktu luang dengan cara yang berbuat baik atau membawa orang kepada kebaikan. Itu salah satu contohnya mengatur waktu dengan baik. Oke, sebelum berakhirnya materi kita, Bapak ingin menampilkan kepada kalian sebuah video dan video ini salah satu contoh bagaimana perilaku tercela di pergaulan remaja. Setelah Bapak tampilkan videonya, Bapak harapkan kalian bisa mengerti dan nanti saya akan tanyakan kepada kalian bagaimana menurut kalian tentang video tersebut. Nggih, Pak. Mau kemana? Anak mama sibuk sepertinya. Sulit sekali memilih bajunya. Ih, Mama, mau tahu aja deh. Hai Biko, mau kemana? Hai Soman, saya kira siapa? Biasalah, mau malam mingguan ke rumah Mela. Oke deh, sukses ya. Ma, Pa, Mela pergi dulu dengan teman ya. Iya Mela, hati-hati di jalan. Iya, Ma. Mari Bu, saya pergi dulu dengan Mela. Semoga tidak terjadi apa-apa dengan Mela, karena ia pergi dengan laki-laki yang belum dikenalnya dengan baik. Ayo Mela, turun. Kita sudah sampai di taman. Kita duduk-duduk sambil ngobrol. Mela, kamu ingat nggak di mana dan kapan pertama kali kita kenalan? Kita kenal di Facebook. Entah kenapa, begitu lihat fotomu di Facebook, hatiku langsung berdebar-debar.
Sama dong. Aku juga langsung merasa kau terlahir untukku. Ayo Mela, kita pindah Mau kemana? ke tempat yang asik. Yuk. Masuk sayang. Kok sepi di rumahmu? Lagi pada kemana keluargamu? Kedua orang tua dan adikku sedang ke rumah saudara di luar kota. Silahkan duduk di ruang TV saja biar santai. Sebentar ya, aku ambilkan minum untukmu. Terima kasih. Kalau kamu sayang sama aku, kan gak apa-apa. Ini bukti cinta kita. Jangan, Miko. Jangan. Oh, jangan. Sudahlah, ini kan biasa terjadi kalau orang berpacaran. Antarkan aku pulang. Antarkan aku pulang. Oke. Ada apa, Nak? Kenapa mengurung diri dan termenung? Udah, Ma. Gak ada apa-apa. Gak apa-apa, Ma. Baiklah anak-anak. Apakah kalian sudah melihat semua videonya? Sudah, Pak. Udah, Pak. Bagaimana menurut kalian? Menurut Maria bagaimana? Jadi video tadi Pak Ai termasuk akhlak tercela. Terus tuh pesan yang kau diambil dari video tadi, kada boleh pacaran Pak Ai. Ada tambahan? Kalau menurut saya, video tadi tentang kenakalan remaja yang dimana kedua remaja ini melakukan perbuatan yang dilarang dalam syariat agama. Bagus. Alhamdulillah berarti anak-anak Bapak sudah mengerti dan bisa memahami apa itu pergaulan remaja, bagaimana itu remaja, apa itu hal terpuji dan apa itu hal tercela. Mungkin tanpa banyak kata yang dari Bapak tadi soal video, kalau menurut Bapak emang benar kata kalian. Yang pertama, larangan pacaran. Terus yang kedua, larangan berbuat zina. Terus yang ketiga, dia tidak bisa menjaga pergaulannya. Jadi Bapak harapkan setelah ini, setelah kita belajar, kita bisa memahami dan bisa menjaga pergaulan kita menjadi yang lebih baik lagi. Amin. Mungkin sekian dari Bapak pelajaran kita hari ini. Salah hilapnya mohon maaf. Sebelum Bapak menutup, marilah kita sama-sama membaca doa kifaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.